para pecinta Al-Quran, pada kesempatan ini saya mengajak pertama kepada segenap kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, agar kita berupaya keras dan bersungguh-sungguh untuk mendalami daripada bacaan Al-Quran, karena ibadah di dalam membaca Al-Quran adalah ibadah yang lebih utama, karena hitungan daripada nilai ganjaran pahala bukan per kalimat, akan tetapi per huruf. Sehingga di dalam kita untuk menyempurnakan daripada ibadah sholat tidak terlepas daripada bagaimana kita memahami bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Karena orang-orang yang layak dan pantas untuk menjadi imam sholat adalah orang yang memang benar-benar memahami bacaan Al-Quran dengan betul. Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal itu. Kemudian daripada itu juga kita di saat belajar Al-Quran carilah kepada guru yang mumpuni mengajarkan Al-Quran, karena setiap orang yang belajar Al-Quran lalu dia mendapatkan sumber belajar tersebut dari guru yang memang khusus spesialis bacaan Al-Quran, maka yakinlah dia telah mendapatkan sumber ilmu bacaan Al-Quran dari mata rantai atau sanad yang jelas, sambung menyambung. Para pecinta Al-Quran, karena ketika kita belajar Al-Quran itu harus didasari oleh ayah duro fi amam syuyukh, hadir di depan guru langsung, guru Al-Quran, guru yang memahami betul-betul, yang khusus mempelajari Al-Quran, belajar huruf per huruf sebagaimana dia dapatkan dari sumber guru yang memang jelas memiliki kemampuan di dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kalau hanya sebatas bisa baca, siapapun bisa. Dia dengan belajar Iqra atau metode Amsila atau metode Qiraati atau metode An-Nur atau macam-macam metode, lalu dia bisa baca Al-Quran tanpa diperkuat dengan sumber guru yang memiliki mata rantai keguruan yang jelas, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan daripada sumber dia belajar Al-Quran tersebut. Kemudian daripada itu, para pecinta Al-Quran, setelah kita belajar Al-Quran dari guru langsung dengan talaki, maka tikraru lisan yang keduanya, lisan kita, lidah kita harus rajin diulang-ulang. Apalagi orang yang baru atau lidahnya yang sudah kaku, maka harus terus diulang bagaimana membunyikan huruf ta, bagaimana membunyikan huruf ja, bagaimana membunyikan huruf sa, kemudian bagaimana membunyikan huruf ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka setiap huruf yang diajarkan oleh guru yang memiliki kemampuan akan memberikan kekuatan dan keahlian kita di saat kita membunyikan atau melafazkan bacaan Al-Quran itu, sehingga nanti
Saat kita menjadi imam pun, di samping kita juga mengetahui cara baca sesuai dengan ilmu tajwid, kita memiliki legalitas menurut ilmu fikih menjadi imam. A'lamuhum wa afsahuhum, alim dan fasih. Para pecinta Al-Quran yang saya cintai dimanapun berada, pertama kita akan mengenalkan bagaimana membaca suratul Fatihah agar kita menjadi imam nantinya di saat memimpin sholat 5 waktu, terlebih lagi sholat yang dizaharkan itu sesuai dengan aturan ilmu baca Al-Quran, ilmu qiraat, ilmu tahsinul Quran atau ilmu tilawah. Kalau nanti kaitan tahsinul Quran diajarkan ilmu maqamatil Quran tentang lagu-lagunya, itu adalah sebagai bentuk kesunahan atau penambah daripada kita belajar baca Al-Quran dengan betul setiap huruf-hurufnya. Yang ketiga, di dalam kita belajar Al-Quran itu harus ayya'rifa bisifatiha wa makharijiha, harus mengetahui tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf, sehingga dengan 3 rukun belajar Al-Quran ini, yaitu hadir di depan guru, lisan lidah kita harus diulang-ulang, dan mengetahui tempat keluarnya huruf dan sifatnya huruf, insya Allah kita akan lebih mendekati kepada fasohah atau kefasihan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Untuk sementara itu dulu sebagai pengenalan kita agar memberikan motivasi dan keinginan kuat di dalam mempelajari Al-Quran. Nanti di kesempatan lain saya akan lebih mendetail menjelaskan bagaimana membaca suratul Fatihah waktu mengimami sholat 5 waktu. Seperti contoh dalam aturan fikih itu panjang pendeknya harus jelas, kemudian tasdidnya, syidahnya juga harus jelas. Yang ketiganya ibtida wal waqafnya, berhenti memulainya bacaan Al-Quran dari surat Al-Fatihah itu juga harus jelas. Sehingga dengan kita mengetahui bagaimana memanjangkan atau memendek atau pendek panjangnya bacaan Fatihah tersebut, syidahnya, kemudian lagi ibtida wal waqaf, sehingga tidak ada huruf yang tertinggal. Apalagi kita jadi imam, 1 huruf yang hilang dari bacaan Fatihah kita, maka menyebabkan bacaan surat Fatihah kita tidak sah, otomatis sholat kita pun juga tidak sah. Kenapa? Karena ada huruf yang dihilangkan. Satu contoh misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tasdidnya ketika baca iya, kemudian ada huruf yang dihilangkan, yaitu tasdid dari huruf yang sama dijadikan 1, iyyaka na'budu wa iya. Lagi huruf yang hilang, nasta'in, taknya hilang, nasya'in, itu ada huruf yang dihilangkan, yaitu huruf ta. Lagi yang kedua, ghairil maghdubi an'amta, ketika an'amta ain yang dihilangkan, an'amta. Banyak imam-imam yang seperti itu asal ngambil, asal nyomot saja jadi imam, sehingga akan mempengaruhi daripada keabsahan sholat kita. Itu sementara itu dulu yang saya sampaikan. Dengan waktu saya akan lebih menjelaskan bagaimana membaca suratul Fatihah dengan benar. Insya Allah mudah-mudahan amal ibadah kita disempurnakan oleh Allah dengan kita memahami bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.